hadirat-Mu yang boleh memenuhi setiap kami. Biar hadirat-Mu terus boleh ada di tempat ini sampai kami pulang, sampai kami ada di kamar kami masing-masing juga Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biar Kau yang berikan ketenangan, Kau yang berikan kami hati sebagai seorang murid yang mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan biar firman itu boleh tertanam dalam hidup kami dan boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Tolong, shalom. Biar saya tidak tegang gitu ya. Sekali boleh ya? Shalom. Iya, terima kasih. Sebelum masuk ke khotbahnya gitu, nggak khotbah ya guys, sharing doang. Saya mau tanya, kemarin kan banyak yang ikut retret ya kan? Ya nggak? Ya, saya mau panggil 1-2 orang, boleh buat maju ke depan? Mau testimoni dong, kita kakak. Mau dengar kalian, testimoni dari kalian gimana gitu, boleh? Boleh, kira-kira siapa nih, Ci Angel? King kali ya, dolar naik gitu, mana King? King, boleh King, dolar naik King, masih maju King. Harusnya ada yang jadi Daniel itu, drama Daniel tuh kan viral banget ya kemarin. CK ya? Enggak, satu lagi cewek. Siapa ya kira-kira ya? Esther? Enggak. Karin deh, jangan melamun, ayo maju. Ayo Sia, jangan melamun weh, go. Saya mau tanya testimoni ya selamat retret. Hal apa yang paling menarik dan hal apa yang menurut kamu membosankan? Maaf ya, biar tahu ya, biar evaluasi gitu kan. Boleh nggak? Boleh. Menurut saya, tadi apa aja? Yang menarik. Pertama yang menarik itu sesi khotbah sama sesi yel-yel. Coba khotbahnya apa? Pokoknya seingat saya yang sesi pertama tuh sisa 1 bahas tentang 2 atau 3 ya? Dua penjara yang ada di hidup kita. Udah. Terus sama yang Pak Pramono, Pak Pram tuh legion. Terus yang ngebosenin nggak ada sih, seru semua. Terima kasih, tepuk tangan. Ya Karin. Menurut aku semuanya seru kok. Iya, serius. Yang paling seru pas yang talent show itu sih. Grup saya sendiri. Thank you teman-teman semuanya. Oke. Udah sekian dari saya. Oke, sebelum saya masuk ke lebih dalam, saya juga mau tanya nih teman-teman. Siapa di sini suka jogging? Ya, Esther. Pasti ya pernah lah ya jogging gitu kan. Menurut kalian, kalau jogging, mending jogging berapa kilometer biasa? 2 kilometer? 100 gila. 10 kilometer ya. Jogging 10 kilometer sendirian sama jogging 10 kilometer bareng ayang atau gebetan atau mantan atau keluarga atau siapa gitu. Lebih asik yang mana? Sama mantan, wadaw. Lebih enak ditemenin, bener gak? Apa? Sama-sama burung. Gitu, pasti lebih enak sama seseorang ya, ditemenin ya, nggak mungkin kayak sendirian gitu kan. Aduh diem lu, tolong sini aja kayaknya puyeng. Bercanda. Oke, ya gitu. Menariknya
kita kan lebih senang kalau misalnya ditemenin sama seorang gitu kan, ditemenin gitu kan daripada jalan sendiri. Padahal jaraknya sama, capeknya sama gitu kan, tapi pasti kerasanya beda. Kalau misalnya kita sama orang kan jalan gitu bisa sambil ngobrol terus gak kerasa gitu, ternyata udah 5 kilometer gitu kan. Beda sama yang jalan sendiri gitu, ya bisa sih kadang enjoy sendiri juga, cuman kayak kebanyakan mungkin lebih enak barengan gitu kan. Apalagi kalau orangnya yang quality time banget misalnya gitu. Gitu. Tapi juga boleh minta slide berikutnya. Nah gini, yaitu sama kayak hidup kita. The journey feels different when you with right person. Di sini right personnya bukan cuman pasangan, tapi bisa juga komunitas, bisa juga CG, bisa juga kakak rohani, dan ya keluarga kita, orang-orang terdekat kita gitu yang tepat lah istilah gitu. Ketika kita berjalan sama orang yang salah, sama komunitas yang salah, ya rada amburadul juga gitu kita perjalanan kita, dan akan jauh lebih berat dan banyak belak-beloknya gitu, nggak yang langsung lurus ke depan kayak gitu. Nah, Kocan, teng, ya, teng, 2, 3, teng, 2, 3, teng, nggak kelar-kelar. Ayo nungguin ya. 1, 2, 3, teng, ayo nungguin ya. Mana woi, lama banget. Kagak, bukan slide. Kenapa ini? Tolong. Iya. Nah, kurang briefing. Iya. Iya. Boleh sama yang di panggungnya juga sekalian. Oke. Malaikat, tolong malaikat. Malaikat maju sini boleh malaikat. Iya. Kicau-kicau dulu dong. Bercanda. Oke. Tolong tuntun aku ke jalan yang benar. Mau kemana nih kita? Kita lewat jalan sini yuk. Kemana? Ke sana. Kita lewat sini. Permisi ya, punten ya, punten. Udah balik lagi yuk. Yuk. Deh, swe. Oke, thank you Angel. Bye-bye. Boleh ngalain lagi? Ya, krik-krik ngapain cenah. Oke. Maksud dari meaningnya tadi adalah ibaratkan dunia ini atau yang di sekitar kita itu ya redup gitu ya teman-teman. Nggak yang terang benderang gitu kan. Dan ada satu center tadi, malaikat Tuhan, angel, itu ibaratkan adalah Tuhan Yesus. Ketika kita dalam kegelapan, ketika kita dikelilingi sama hal-hal yang mungkin nggak oke gitu kan, tapi ada terang Tuhan yang lagi mau nyamperin kita dan yang nuntun kita buat kayak jalan, ngelihat lihat ada celah mana kita bisa jalan gitu, nggak sampai kayak nabrak gitu. Kayak contohnya tadi gitu. Tadi kan saya dijemput sama doi gitu ya, ke Gramedia. Terus tiba-tiba mati lampu. Terus udah kayak gitu pas di parkiran, pas kita mau turun tangga gitu, depan tuh pas jepret mati lampu, depan ada 2 cewek langsung nyalain senter. Pas banget tadi banget. Terus udah kayak gitu, ceweknya udah pergi kemana, kita kan gak ada penerangan tuh di depan. Lah, doi jatuh, kesandung gitu. Nah, gitu teman-teman, ibaratnya kayak gitu. Ketika kita gak punya terang dalam hidup kita yang nuntun kita, kayak tadi senter gitu ya. Ya ketika terang itu hilang, kita gak pakai terang itu, ya kita bisa jatuh dan tersandung gitu. Di setengah kegelapan dunia ya gitu kan. Apalagi kan kalau misalnya yang dengar khotbahnya Oma, sekarang ini kan lagi nggak baik gitu ya, dunia kan semakin gelapnya tuh bukan gelap kayak mati lampu itu enggak, maksudnya ada hal-hal yang nggak baik itu akan terjadi kayak gitu teman-teman.
Jadi Tuhan itu adalah center dan terang dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita kayak ngelepasin terang itu ketika Tuhan mau pegang kita, kitanya kayak udah sana Tuhan pergi aja, saya sendiri aja gitu. Enggak gitu ya. Oke, boleh next slide. Nah ini, relentless itu bukan berarti tahu semua jawaban. Relentless juga bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi tetap berjalan walaupun hanya melihat satu langkah di depan gitu. Jadi misalnya kayak tadi kita redup gitu ya, sebenarnya kita bisa jalan sendiri nggak dengan kondisi yang tadi sebenarnya belum terlalu gelap, tapi nggak terlalu terang juga, bisa jalan nggak? Bisa, tapi konsekuensinya adalah akan jauh lebih lama, karena kan kita pasti akan kayak nerawang-nerawang gitu kan, pakai lihat-lihat gitu-gitu. Terus juga ada juga mungkin kesandung hal-hal yang kecil, kerikil-kerikil kecil di depan kita yang kita matanya nggak terlalu detail, terus akhirnya kita kesandung gitu-gitu. Jadi jalan step by step, gak usah kayak langsung saya mau tahu semua jalan kehidupan saya sampai nanti Tuhan Yesus datang, jangan gitu. Maksudnya yang penting step by step jalan sama Tuhan kayak gitu. Nah, contohnya di Alkitab itu tokohnya adalah Daniel, sama kayak kemarin di drama siapa yang CK itu jadi Daniel, kurang lebih udah tahu lah ya ceritanya ya. Daniel itu kan seorang pemuda yang dibawa ke Babel, bener ya Babel. Terus udah gitu di situ dia juga sebenarnya dikasih kepercayaan, tapi dia juga bingung nih. Dia mau berdoa, tapi kayak banyak larangan buat dia berdoa gitu menyembah Tuhan. Yang sampai akhirnya dia dimasukin ke gua singa. Tapi dia tetap milih buat percaya sama Tuhan gitu. Walaupun dia mungkin meninggalkan keluarganya di Israel, ninggalin komunitasnya, ninggalin segala-segalanya, tapi dia tetap di situasi kondisi dia di Babel itu dia tetap milih buat jalan sama Tuhan kayak gitu, buat tetap milih percaya sama Tuhan. Dan satu lagi Yusuf itu kan sama juga ya, kurang lebih dia punya mimpi, dikasih mimpi sama Tuhan, dia bakal jadi raja. Jadi orang-orang saudara-saudaranya dan beberapa orang tuh akan nyembah dia, tapi pada kenyataan hidupnya, prosesnya nggak langsung jebret dia langsung jadi raja, enggak. Tapi dia harus dimasukin ke sumur dulu, dia harus dibawa ke Firaun, Firaun, Potifar, terus digodain Potifar, tapi dia milih juga untuk enggak ngikutin apa yang Potifar mau. Terus udah gitu dia dimasukin ke penjara gitu kan. Tapi dia tetap milih buat percaya gitu, walaupun mungkin keadaannya enggak baik-baik aja kayak gitu. Nah, di sini kita belajar, Daniel itu walaupun dia bilang walaupun aku jauh dari rumah, tapi aku tetap punya Tuhan. Yusuf berkata juga, walaupun aku tidak mengerti prosesnya, tapi aku tetap percaya Tuhan bersamaku. Gitu. Bayangin ya di posisi Daniel ataupun Yusuf ya, itu kan masih muda. Kalau saya lihatnya dari Google ya, soalnya kalau di Alkitab kayak nggak ada gitu yang mencantumkan umurnya berapa yang spesifik, tapi perkiraan antara kayak 13-18 tahun itu usia Daniel ketika dia dibawa ke Babel. Itu kan sama kayak kita di sini ya, umur 13 sampai 18 lah, SMP, SMA gitu ya. Bayangin ya kalau kalian tiba-tiba dibawa ke daerah tertentu, nggak ada siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa, terus kamu nggak boleh nyembah Tuhan, gimana gitu kan? Kayak pasti akan pressure juga, dan kalian apa yang akan kalian lakukan? Apakah tetap memilih Tuhan atau enggak? Itu kan jawabannya di kalian ya. Nah, ini tuh Daniel dan Yusuf itu ya keren gitulah ya. Mereka bisa milih untuk percaya sama Tuhan dan dia terus berdoa sama Tuhan gitu. Oke, lanjut boleh? Nah, how do we walk with God? Ini ada dua ya, yaitu live in God. Ayatnya ada di Yohanes 15 ayat 4. Ini versi bahasa Inggrisnya. Saya langsung bacain aja lah ya. Di sini versi bahasa Inggrisnya bilang, live in me, make your home in me just as I do in you. Cuma itu doang yang di highlight gitu ya. Cuma itu doang. Di sini dibilang live in me.
Yang artinya Tuhan gak hanya ingin kita datang sama Tuhan, tapi benar-benar tinggal, live in me, atau make your home in me. Jadi bukan cuma sekedar datang butuh pertolongan doang, tapi benar-benar perumpamaan ini tuh jadi kayak Yesus itu sebagai rumah. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai rumah kan bikin kita nyaman ya. Apalagi kamar kita sendiri gitu kan, misalnya kita mau pergi kemanapun, tetap kalau udah nyampe kamar mah, wah paling enak di kamar sendiri lah daripada di kamar orang atau nggak di hotel atau di mana gitu kan. Nah sama kayak gini, jadiin Tuhan Yesus itu rumah dalam hidup kita gitu, kayak tempat kita buat istirahat, buat kita buat curhat, buat pokoknya jadi tempat yang ternyaman di rumah itu. Jadi jadiin Tuhan Yesus sebagai rumah yang bisa kita mengutarakan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita kayak gitu. Dan yang kedua, trust in God. Ayatnya di 2 Korintus 5 ayat 7. Ini juga mungkin kalian udah sering dengar. For we live by faith, not by sight. Jadi kita hidup karena percaya, bukan karena apa yang kita lihat. Nah, contohnya adalah saya izin Mas Brian, saya jadi kemarin itu saya habis pergi sama Ayang dan Dayang-dayangnya, Dayang-dayangnya, sama Brian, ada Righteous juga gitu kan sama Konol. Nah terus tuh Brian tuh curhat guys, kesaksian. Nah kesaksian ini bagus, pas banget walk with you gitu kan. Kata saya tuh, Bray kamu yang ngomong Bray gitu kan. Nah ini saya ambil sedikit aja ya kayak singkatnya gitu. Jadi Brian ini dia habis tes gitu, tes buat sesuatu gitu lah ya, lagi tes gitu kan. Nah dia teh ada 3 bahan, 3 modul maksudnya. Tapi dia cuma belajar tuh dari satu modul itu doang. Nah 2-nya dia tuh cuma baca doang, istilah gitu. Karena kesibukan dia dan lain-lain gitu lah. Jadi makanya dia yang 2 modul itu cuma baca. Udah kayak gitu, dia kayak uslah berserabaya gitu, kita bari Tuhan kan kayak ya nggak jalan. Terus udah kayak gitu pas tes dia ya bisa nggak bisa gitu ya Bray, nothing tulus aja gitu. Ternyata hasilnya keluar dia lolos. Tapi ada tapinya dulu, jangan dong tangan. Nah lolos. Nah terus tuh ini nih ada goals yang dia mau ambil juga nih. Goalsnya tuh di sini. Ini tes dulu, ini goalsnya. Lah, tiba-tiba dapat kabar berapa minggu kemudian, goalsnya ini istilahnya langsung musnah gitu. Musnah dalam beberapa tahun ke depan gitu. Jadi nggak bisa kayak langsung diambil saat itu juga atau beberapa bulan ke depan ini, tapi bisa diambil nanti, tahun-tahun kapan gitu lah. Gitu. Jadi langsung kayak, lah si Tuhan, padahal kemarin Tuhan ngelolosin saya loh, dia mikirnya gitu kayak Tuhan buka jalan nih, wow gitu kan, bentar lagi nih kita dapet ini nih gitu kan. Tapi ternyata tiba-tiba goals yang ininya hilang gitu aja gitu, kayak tiba-tiba langsung kayak ditutup sama Tuhan, istilahnya begitu ya. Terus akhirnya dia sedih gitu, mal galau. dia tetap percaya sama Tuhan guys, dia doa di taman Tuhan 1,5 jam, mantap gak tuh? Dia doa di taman Tuhan gitu sampai akhirnya dia berserah menyerahkan semua sama Tuhan gitu. Terus gak berapa lama dia dapat jawaban dari Tuhan, ada opportunity yang lain yang dia dapat gitu. Jadi gak sia-sia juga gitu. Pokoknya semua Tuhan tuh atur, walaupun ya gini, jadi maksudnya kadang kan kita melihat, oh ini Tuhan buka jalan gitu kan. Tapi tiba-tiba, lah kenapa Tuhan ada satu hal yang bikin semuanya jadi ketutup gitu. Tapi nanti ada lagi opportunity lain lagi, tapi nanti amit-amit tiba-tiba ada lagi hal yang bikin ditutup lagi gitu-gitu. Jadi kadang tuh kita melalui pikiran kita sendiri kita mikir Tuhan tuh mau mempermainkan saya gitu kan, atau gimana sih gitu kan dengan semua cerita kehidupan saya gitu. Tapi ya percayalah teman-teman, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tuh Tuhan ngaturnya ya luar biasa lah pokoknya. Percaya aja apapun yang terjadi di depan kita gitu ya, walaupun mungkin kadang awalnya baik, terus gak baik, terus baik lagi. Semua itu tuh ngebentuk karakter kita, ngebentuk iman kita, ngebangun kita supaya kita jadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Nah, kesaksian nih. Jadi, saya udah pernah cerita juga di devotion teman ya. Saya kan saya kerja di tempat yang sekarang itu udah sekitar 9 tahun.
selama 9 tahun ini dari awal sampai sekarang tuh banyak pasang copotnya apa namanya tuh admin gitulah. Jadi saya tuh literally di tempat kerja saya cuma saya sendirian. Dulu pas awal-awal ada yang ngurus, tapi tiba-tiba ada teachersnya, tapi tiba-tiba kayak keluar, terus ada admin masuk, terus udah gitu keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Akhirnya sekarang saya single fighter di tempat kerja saya kayak gitu. Nah itu awalnya ya. Nah terus berapa bulan ini, kayak dari bulan Juni sampai Agustus itu, saya tuh kayak lagi hektik dan mungkin akan banyak pergi-pergi gitu kan. Nah kalau misalnya saya pergi-pergi atau mungkin saya nggak masuk ke kelas, saya nggak ngajar, itu kan pasti harus saya ngasih kelas pergantian. Kelas pergantian, jadwal pergantian buat kelas-kelas yang saya tinggalin, istilahnya kayak gitu. Nah Juni sampai Agustus ini tuh ada beberapa kali saya harus pergi keluar kota gitu kan. Dan yang pasti itu harus kelas pergantian. Jujur itu rada mumet gitu kan. Dari pas bulan Mei, sebenarnya dari bulan Mei itu udah banyak pergantian-pergantian. Yang kemarin retret itu juga saya pergantian gitu kan, ngambil hari sampai kayak saking gak ada jadwalnya, tak ambil tanggal merah buat kelas pergantian gitu. Sampai tanggal merah saya tetap kerja gitu ya, walaupun mungkin di sini ada juga yang tanggal merah tetap kerja, itu hebat ya gitu. Jadi rada pusing ketika harus ada kelas pergantian. Nah nanti bulan depan gitu kan, saya kan juga akan pergi, tapi perginya karena kerjaan juga sekitar seminggu. Nah saya tuh udah bilang sama bos saya, Ci, tolong cari guru pengganti buat saya sementara, nanti seminggu saya pergi. Karena kalau nggak saya puyeng ngatur jadwalnya harus gimana. Karena kadang misalnya nih, satu kelas ada 3 anak, satu bisa, ini nggak bisa, satu nggak bisa. Nanti bisa, tiba-tiba ada satu yang nggak bisa. Jadi kayak rada mumet gitu, buat kayak nyatuin semua jadwal gitu pusing banget. Apalagi kalau pas merekanya sekolah. Itu udah kalau mereka sekolah, lesnya banyak, pulang sekolahnya beda-beda gitu. Jadi tuh bener-bener ruwet banget lah gitu kalau ngatur jadwal gitu. Nah, terus sebentar. Terus akhirnya katanya ya udah nanti coba dicariin, kata bos saya kayak gitu. Pas beberapa waktu yang lalu saya dapat kabar, gak bisa Ki, harus cari diatur sama kamu aja semua, istilahnya kelas pergantiannya. Terus kayak langsung lemes, ya Tuhan gitu kan. Kayak sekitar ada 15 kelas lebih saya harus ngasih kelas pergantian gitu, kayak priben caranya gitu. Kayak mumet kemarin yang saya retret juga pergantiannya itu, saya ngambil tanggal merah yang bener-bener misalnya di bulan ini ada tanggal merah saya ambil ini, bulan ini ada tanggal merah saya ambil ini gitu. Maksudnya di yang cuman 2 hari, berarti Jumat Sabtu saya ambil tanggal pergantian aja itu tuh kayak mumet pisan gitulah, harus ada debat juga sama orang tua dan lain sebagainya. Terus sekarang ini seminggu saya harus cari kelas pergantian, gimana caranya gitu. Bener itu kayak bikin saya tuh pusing banget sih sejujurnya, pusing banget gitu. Buat saya pribadi ya. Nah di saat itu saya ya puyeng, terus saya tuh kayak aduh ini gimana ya Tuhan. Di situ bener-bener saya ya mumet lah, sampai pernah kan saya tuh ada kepikiran saya mau ngechat Ko Bom biar saya hari ini nggak khotbah gitu kan, karena jujur itu tuh bikin saya tertekan banget dua-duanya, maaf ya gitu. Jadi ngatur jadwal puyeng, terus kayak harus ngomong di depan orang saya juga lebih puyeng maaf ya gitu, enggak ini pengakuan gitu. Tapi ya sekali lagi Tuhan mengingatkan saya nggak apa-apa, jalan aja gitu kan. Nah Tuhan ngingetinnya di sini. Jadi habis saya dapat info kalau misalnya saya harus ngatur pergantian jadwal, malamnya tuh saya kan mau jemput adik saya gitu kan, jemput kerja. Di perjalanan itu kan otak tuh masih muter mikir aja, terus tiba-tiba Tuhan kayak ngingetin gini, Ira tuh aja lebay gitu, ini bahasa saya ya bahasa saya biar nggak tegak. Aku aja lebay gitu, alay gue mikirin cuma gitu doang, cuma jadwal doang dipikirin gitu kan, nggak usah kayak gitu, istilahnya kayak gitu. Coba deh kamu mikir, masih banyak di luar sana yang mereka tuh mikirin misalnya, aduh besok saya makan apa ya, aduh besok saya gimana ya, aduh besok saya bisa sembuh atau enggak ya, aduh besok saya mau misalnya
ke dokter takutnya nanti ada vonis apa ya gitu-gitu loh. Jadi ada hal yang lebih menakutkan dan lebih menegangkan dibanding saya cuma mikirin jadwal doang men, istilah gitu. Jadi gak usah jadi kayak victim banget deh lu gitu. Jadi gak usah lebay gitu kan, cuma mikirin masalah jadwal doang gitu kan. Kayak gitu. Jadi mana pas lagi naik motor teh kayak ngelihat ada manusia silver gitu kan, wah iya juga ya tuh orang kasihan ya, belum pulang, belum gosok-gosok dulu biar bersih gitu-gitu kan, kayak bersyukur ya tuh gitu kan. Jadi dari situ teh kayak tersadar gitu ya, ya udah deh kita jalanin aja, jalan terus gitu kan. Walaupun rada mumet gitu kan ngaturnya, cuma wis baiklah jalan gitu kan. Itu udah satu kesaksian kayak gitu guys. Jadi gimana ya? Jadi jangan mikir terlalu berat lah gitu ya, walaupun ada masalah gitu kan, tetap ya jalanlah sama Tuhan. Pasti Tuhan tuh akan juga kayak ngasih perumpamaan ke kita buat ngajarin kita sesuatu gitu. Asalkan kitanya ya connect sama Tuhan, kitanya punya hubungan sama Tuhan kayak gitu. Yang kedua juga saya punya kesaksian lagi ya, terakhir ya. Jadi waktu akhir bulan Mei itu teman saya tuh kan nikahan di Majalengka, orangnya nikahnya di Majalengka, teman kuliah. Nah saat itu saya tuh tadinya mikir mau pergi sama doi, tapi ternyata doi tidak bisa, jadi ya udah saya sendiri gitu kan. Naik motor, saya tuh udah kayak takut ya, kita takut nih naik motor ke Majalengka, dewekan kan ya, medannya seperti apa tuh saya nggak tahu gitu loh. Nah terus akhirnya ya udahlah, saya mau nggak mau ya saya pergi sendiri ya, karena saya juga nggak mungkin minta tolong mama atau dede gitu bareng sama saya, karena ada dede saya yang dari Bandung datang juga gitu. Jadi wis lah kita dewekan bae konon kan bisa. Akhirnya jalan lah naik motor gitu kan. Nah pas udah naik motor dengerin lagu rohani sambil kita menyembah Tuhan gitu. Tapi itu bener, tapi bercanda. Bener bercanda ya gitulah. Bener menyembah Tuhan. Sambil pokoknya itu perjalanan asik banget gitu ya, dengerin lagu kanan kiri pohon gitu kan, menikmati hadirat Tuhan sambil jalan gitu. Udah selesai, pulang lah. Nah pas pulang ini, perjalanan pulang, saya tuh diingetin lagi sama Tuhan, karena sepanjang perjalanan dari Cirebon ke Majalengka dan Majalengka ke Cirebon itu kayak saya tuh throwback sama masa kecil saya. Jadi dulu tuh saya sering bolak-balik Cirebon Bandung sama papa saya, sama dede saya yang kedua yang sekarang udah gede banget gitu kan. Sering bolak-balik karena dulu kan papa saya jual beli motor gitu kan, jual beli motor ya perorangan atau enggak ke apa sih namanya tuh kalau sekarang tuh apa sih ya, kayak toko-toko gitulah, toko motornya gitu tuh, motor bekas. Jadi bolak-balik gitu. Saya throwback di mana, oh ini waktu itu saya di sini nih, oh waktu itu saya jatuh di sini nih sampai kena gitu kan, ya gitu-gitulah. Jadi throwback masa kecil saya waktu saya sama papa saya. Nah tapi di situ juga rada mellow karena ya yang tahu-tahu aja gitu kan. Kalau yang mungkin tahu saya, tahu cerita keluarga saya, tahu kekecewaan saya, tahu semua problem dalam hidup saya, tekanan saya terutama di keluarga. Saya tuh bukan dari keluarga yang harmonis, bukan dari keluarga yang raya-raya, ya kan, ngerti raya-raya ya. Bukan dari keluarga yang baik, enggak ya ada baiknya ya, gimana ya gitu lah pokoknya. Ya pokoknya gitu, pokoknya enggak yang baik-baik saja juga gitu lah. Dan banyak problem sama papa saya juga sebenarnya. Tapi di situ Tuhan tuh kayak ngingetin lagi nih, kamu tahu nggak sih kalau kamu nggak punya keluarga kayak keluarga kamu sekarang, kamu nggak punya papa yang kayak papa kamu sekarang, orang tua yang kayak yang punya kamu sekarang, kamu nggak akan bisa jadi kayak sekarang kayak gitu. Kamu bisa jadi lebih kuat, kamu bisa lebih tangguh gitu kan. Kamu bisa naik motor dari Cirebon ke Majalengka dewekan gitu. Belum tentu, ini saya nggak sombong ya, maksudnya saya juga nggak tahu ya. Mungkin di sini ada yang udah pernah dari Cirebon kemana gitu. Cuma itu proud of myself gitu. Maksudnya saya bisa pergi sendirian gitu kan, naik motor ke Majalengka, tempat yang jauh gitu. Maksudnya
saya bangga sama diri saya bisa gitu loh. Jadi jangan kamu merasa kamu gagal, kamu merasa duh saya salah nih ada di keluarga ini, duh saya salah nih dilahirin sama orang tua ini gitu. Enggak. Semua yang terjadi dalam hidup kita, sama keluarga kita, sama orang tua kita, itu tuh Tuhan tuh punya jalannya dan alurnya. Dan kita ada di situ tuh Tuhan mau ngebangun kita, mau ngebentuk kita ke ya pribadi yang Tuhan mau kayak gitu. Jadi jangan pernah salahin keadaan, jangan pernah salahin keluarga, jangan pernah salahin orang tua, karena semuanya itu baik gitu. Dan mereka melakukan segala sesuatu juga baik gitu buat kita kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi jangan gitulah udah bingung. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Boleh next slide. Nah ini, relentless. Relentless bukan berarti kita nggak pernah capek. Relentless bukan berarti kita nggak pernah merasa berat, tapi ketika kita capek itu kembali berjalan bersama Tuhan gitu. Jadi ketika kita capek, kita ngerasa berat, ya tetap balik ke jalan Tuhan kayak gitu. Boleh lanjut. Nah ini, jangan buru-buru membenci proses yang Tuhan sedang pakai untuk membentuk kamu, karena bisa jadi suatu hari nanti kamu bisa lihat ke belakang dan berkata, Tuhan ternyata Engkau memakai semuanya untuk membuat aku lebih dekat sama Engkau. Bisa jadi bikin kita lebih kuat, lebih jadi pribadi yang baik kayak gitu. Terakhir, ini kata-kata Tuhan untuk kita semua. Baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Masa tuamu aku. Nah, so sweet gak? So sweet gitu ya. Sampai masa tuamu, Tuhan tetap Dia yang sama. Sampai masa rambutmu, Dia Tuhan akan menggendong kamu dan menanggung kamu terus. Dan memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi jangan pernah khawatir, karena di sini udah ada jaminan Tuhan. Sampai masa tua, Tuhan tetap gendong kamu. Walaupun kamu terkesot-kesot, walaupun kamu harus ngesot kayak itu gitu kan, tapi Tuhan berjanji Dia akan terus menggendong kamu. Jadi jangan pernah berhenti, tetap jalan sama Tuhan kayak lagu yang tadi, Walk With You. Nah itu kenapa saya tadi request sebenarnya lagu itu, karena ketika waktu pas saya dapat dapat info kalau misalnya saya harus bikin jadwal pergantian sendiri tuh, saya tuh pengen nulis status tadi ya, alaynya nih nulis status gitu kan, kayak aduh pusing gitu kan. tapi Tuhan mengingatkan jangan alay gitu kan. Jadi nggak jadi tuh mau bikin status. Akhirnya saya bikin statusnya mau yang ada lagu-lagu itu loh, yang di DM di atasnya itu apa sih, saya nggak ngerti namanya apa. Ya Bu itulah pokoknya namanya, pengen dikubaikan. Nah pas saya buka musiknya, lagu pertama list yang paling atas itu lagu ini, Walk With You. Terus saya dengerin awalnya di refnya doang. Oh oke ya, kok rasa damai banget nih denger lagu ini gitu kan. Terus akhirnya kebablasan lah, saya cari di YouTube. Dan pas denger lagi dari awal sampai akhir, wah udah nangis saya dengerinnya. Kayak, duh Tuhan ini teh kayak entah sih buat nyaman banget gitu ya. Ketika kita mau jalan sama Tuhan, ketika kita mau ngomong sama Tuhan tuh damai. Jadi jalan sama Tuhan gak cuma di dalam lumpur, tapi di taman juga ketika kita dalam kesenangan, terus di dalam lembah tetap jalan sama Tuhan, ngomong sama Tuhan apapun yang kita alamin gitu kan, karena gak ada siapapun di dunia ini yang bisa bikin kita damai dan tenang ketika kita nyampein masalah, bener gak? Atau enggak? Karena saya merasakan gitu ya, maksudnya ya bukan saya tidak menghargai orang-orang di sekitar saya yang sudah saya curhatin gitu, enggak. Cuma maksudnya feels-nya beda ketika kita ngomong sama Tuhan sama ngomong sama manusia gitu. Kadang kita nggak ngomong sama manusia tapi ngomong sama Tuhan aja tuh udah cukup guys. Gitu. Jadi lagu ini tuh jujur ketika saya dengerin dan saya ikut nyanyi, ya feels nyaman banget lah, comfort banget, dan ngerasain kayak
Tuhan saya tuh bener-bener mau juga loh ngomong sama engkau, denger suara engkau ngomong apa sama saya gitu kan. Mungkin ngasih ceramah atau ngasih motivasi, pengen banget gitu kan. Dapat hembusan nafas Tuhan gitu kayak wah gitu, kayak berasa di surga gitu kan. Kayak gitu teman-teman. Jadi ya lagu tadi tuh bukan cuma sekedar lagu baru dan requestan saya doang, tapi itu punya makna yang menurut saya kalau kalian lihat liriknya dari awal sampai sampai akhir itu tuh cukup dalam, dan itu tuh kayak kerinduan kita juga sama Tuhan, dan Tuhan juga rindu buat nunggu kita buat bangkit juga kayak gitu.